Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Hari ini saya ingin mempresentasikan proyek UAS akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari sebelum perkenalkan kelompok kami ada Osama Al-Kubaisi, ada Brian Feby Tembuku, dan saya sendiri Rizky Muhammad Zarin Haidar. Lanjut, hari ini saya akan mempresentasikan tentang piutang usaha dari PT Yosi Utama. Nah, definisi piutang. Piutang adalah hak perusahaan untuk menagih uang dari pihak lain sebagai akibat dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Dalam konteks akuntansi, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar karena perusahaan mengharapkan arus kas masuk dalam jangka waktu yang relatif pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Nah, dalam PT Yosi Utama, piutang terutama berasal pembeli kain yang telah membeli kain tekstil, namun pembayarannya dilakukan periode berikutnya. Setiap bulan, PT Yosi Utama melakukan proses pencatatan pembelian konsumen, lalu menerbitkan tagihan menjadi dasar pengakuan piutang usaha karena pembelian kain bersifat konsumsi langsung dan dibayar kemudian. PT Yosi Utama menjadi salah satu komponen penting dalam laporan keuangan, terutama dalam neraca sebagai aset lancar dan dalam pengelolaan arus kas jangka pendek. Nah, definisi piutang piutang usaha digunakan sebagai alat untuk mencatat hak perusahaan atas pembayaran dari pelanggan yang membeli barang atau jasa secara kredit. Ketika perusahaan melakukan penjualan kredit, jumlah yang belum dibayar pelanggan dicatat sebagai piutang usaha. Selama periode berjalan, piutang ini dipantau melalui pencatatan penagihan, retut penjualan, atau potongan penjualan. Ketika pelanggan melakukan pembayaran, perusahaan akan mengurangi saldo piutang dan mengakuinya sebagai kas masuk. Piutang usaha juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola kredit, termasuk menentukan kebijakan kredit, melakukan analisis umur piutang, dan risiko tidak tertagih. Selain itu, usaha dapat dijadikan dasar untuk menyusun cadangan kerugian agar laporan keuangan mencerminkan nilai yang realistis. Nah, di sini mengapa kita mengambil PT Yosi Utama? Karena PT Yosi Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan dengan fokus pada penyediaan serta layanan yang mendukung kebutuhan industri dan bisnis. Perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan kualitas produk yang baik, pelayanan profesional, serta ketepatan waktu dalam setiap kegiatan operasionalnya. Dalam menjalankan usahanya, PT Yosi Utama mengedepankan prinsip efisiensi, integritas, dan kepuasan pelanggan sebagai dasar utama dalam membangun hubungan jangka panjang dengan mitra usaha. Perusahaan juga harus berupaya meningkatkan kinerja melalui pengembangan sumber daya manusia, penerapan sistem kerja yang terstruktur, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan pasar. Nah, jenis pencatatan yang digunakan oleh perusahaan PT Yosi Utama ini menggunakan pencatatan akuntansi berbasis akrual yang terintegrasi melalui sistem informasi akuntansi atau SIA perusahaan. Nah, akrual dilakukan untuk mencatat tagihan atas penjualan kain tekstil yang pembayaran tidak diterima secara langsung. Setelah customer menerima kain tekstil tersebut, perusahaan menerbitkan klaim kepada customer, lalu nilai tersebut dicatat sebagai piutang hingga melakukan verifikasi dan pembayaran. Proses ini menggunakan sistem akrual
sehingga pendapat diakui saat penjualan terjadi, bukan saat kas diterima. Oke, selanjutnya itu ada klasifikasi piutang. Jadi di mana yang pertama itu ada piutang usaha atau trade receivables. Itu piutang yang timbul secara langsung dari kegiatan operasional dalam perusahaan. Nah, di kasusnya PT Yosi Utama ini meliputi yang pertama itu piutang tagihan kain tekstil. Yang kedua, piutang tagihan benang. Ketiga, piutang tagihan desain. Nah, yang keempat, piutang pada perusahaan baju. Nah, pada pada piutang usaha PT SI Utama itu merupakan representasi dari pendapatan kain yang sudah diakui tapi belum diterima pembayarannya. Nah, di piutang non usaha atau non trade receivables itu piutang yang tidak dengan penjualannya kain secara langsung. Contohnya yaitu piutang pegawai berupa uang muka, perjalanan dinas, yang kedua piutang ketiga atau denda tertentu, yang ketiga itu ada piutang subsidi pemerintah yang belum direalisasikan. Nah, yang keempat ada tagihan atas klaim asuransi. Yang terakhir itu ada piutang jaminan atau deposit dari mitra atau kontraktor. Nah, pada piutang pekerja dari perusahaan PT Utama seperti jasa jahit, pengganti alat atau pelayanan khusus lainnya, klasifikasi ini tuh penting karena perlakuan akuntansi itu dapat berbeda tergantung sifat piutangnya. Selanjutnya itu ada metode pencatatan akuntansi yang digunakan perusahaan Yosi Utama. Nah, ada dua metode. Yang pertama itu ada metode aktual, di mana pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan, bukan saat pembayaran diterima. Yang kedua itu ada aging schedule method, di mana mengelompokkan piutang berdasarkan umur piutang untuk memantau penagihan. Ada lagi selanjutnya itu pengakuan piutang usaha. Nah, yang pertama itu ada konsumen kain dengan kualitas punya. Yang kedua ada konsumen ekspor. Yang ketiga konsumen belum ngelakuin pembayaran. Nah, empat itu ada konsumen yang membeli dan impor. Nah, ini kan tuh piutang usaha dari PT Yosi Utama. Bukan cuma muncul dari pembelian kain, tapi juga dari benang atau jasa jahit. Oke, selanjutnya itu kriteria apa aja sih yang ada dalam pencatatan piutang di PT Yosi Utama. Nah, jadi itu yang pertama itu ada bukti transaksi yang sah. Terus ada tagihan yang harus jelas dan ada tagihan sesuai layanan yang diberi. Nah, yang ketiga itu ada memiliki tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan perusahaan. Nah, dicatat menggunakan basis akrual, yaitu pendapatan diakui saat layanan diberikan bukan saat kas diterima. Nah, piutang dikelompokkan berdasarkan umur piutang atau aging schedule untuk memantau kelancaran pembayarannya. Yang terakhir itu didukung oleh pencatatan dalam sistem informasi akuntansi atau CIA agar data piutangnya tetap akurat dan terintegrasi. Nah, di mana tuh ada pengukuran harga transaksi. Jadi ada 4 pengukurannya. Di mana tuh yang pertama harga pembelian benang. Jadi pasti dari PT Yosi Utama nih bakal beli benang-benang terus, dan biaya pembuatan kainnya sama pengiriman kain, lalu biaya pajaknya. Nah, di mana selanjutnya itu ada metode penyajian piutang jangka panjang oleh PT Yosi Utama. Nah, yang pertama itu mereka menyajikan piutang jangka panjang kepada konsumen yang udah bekerja sama dengan selama 4 tahun ke atas. Nah, yang kedua itu ada menyajikan piutang kepada konsumen yang mau clear all stock one tipe kain. Nah, yang terakhir tuh konsumen tuh yang membeli di kuantitas tinggi. Oke. Nah, yang terakhir itu di metode penyajian diskon pada PT Yosi Utama yang menyajikan diskon
pada konsumen. Nah, jadi di pertama itu kayak konsumen yang beli kain buat pembuatan lama sama konsumen yang memberi kain grade B. Ketiga, konsumen yang beli kain dengan kuantitas besar. Terakhir itu buat konsumen baru yang nyoba kualitas produk tersebut. Halo Pak, selamat siang. Gue lanjut sini kan? Udah. Sorry. Sekarang nama saya Osama Maimun Muhammad Al-Kubaisi. Saya akan lanjut dengan metode penyajian diskon PT Yoshi Utama. Kita ada dua metode, yaitu metode A dan metode B. Metode A yaitu metode bersih, penjualan dicatat setelah mengurangi harga diskon, ya kan? Jadi penjualannya itu akan dicatat setelah harga diskonnya itu udah dikurangi. Nah, dan kedua, perusahaan menganggap bahwa pelanggan pasti akan mendapatkan diskon. Jadi nilai piutang atau penjualannya langsung dibuat bersih, secara langsung. Nah, ketiga, kalau pelanggan ternyata tidak jadi memenuhi syarat diskon, selisihnya nanti dicatat sebagai pendapatan tambahan. Nah, metode ini biasanya dipakai kalau diskon sudah pasti berlaku, bukan hanya opsi. Dan yang kedua, metode kotor. Penjualan dicatat penuh terlebih dahulu, diskon diakui hanya jika pelanggan membayar sesuai syarat diskon. Kedua, diskon baru diakui kalau pelanggan benar-benar memenuhi syarat diskon. Misalnya, bayar cepat, beli banyak, atau syarat lainnya, misalkan take all stok yang ada, atau beli bahan kain yang sudah tidak terjual, ya kan. Nah, kalau pelanggan nggak memenuhi syarat, pendapatan tetap penuh, diskon tidak muncul. Oke, kita lanjut di metode penagihan. Kita ada 4 metode di sini ya Pak. Nah, dan kita mulai dengan satu. Metode pertama, penagihan berdasarkan jatuh tempo. Rumah sakit menentukan jangka waktu pembayaran setelah layanan diberikan, misalnya 30 sampai 60 hari, ya kan, seperti ada tulisan di situ. Nah, kedua, pengiriman tagihan invoice tepat waktu. Setiap pasien, oke, dan kita lanjut di pengiriman tagihan invoice tepat waktu. Setiap pasien, ini kita ngambil contoh seperti dari rumah sakit aja ya Pak. Setiap pasien atau perusahaan mitra menerima takur tagihan resmi setelah layanan selesai. Invoice mencantumkan nomor tagihan, total biaya, dan informasi. Nah, 3, pengingat melalui telepon atau email. Jadi kalau di perusahaan Yoshi Utama, ketika kita nagih, kita akan mengingatkan customer kita lewat telepon atau email, halo bahwa ini sudah 30 hari setelah setelah pembelian, masih ada tagihan sekian juta dan itu belum dibayar dan harus segera dibayar. Nah, di sini tercantum sebelum dan setelah jatuh tempo, pihak penagihan melakukan reminder ke pelanggan. Pengingat bisa dilakukan lewat telepon, email, SMS, atau bahkan surat resmi. Keempat, negosiasi pembayaran. Jika pelanggan sulit bayar sekaligus, rumah sakit, kita ngambil contoh rumah sakit ya Pak, rumah sakit dapat menawarkan jadwal angsuran, menyepakati tenggang waktu baru dan menunda sebagian tagihan sesuai kesepakatan. Ya, kalau di contoh di sananya ya kita kan biasanya mengasih piutang kepada orang-orang yang kita sudah kenal. Nah, ketika kita sudah kenal, kita punya mutual trust. Nah, dan di situ mereka akan menanyai kita bahwa mereka minta tolong kepada kita, aku sekarang tidak bisa bayar sekarang, dan kita akan mengasihkan relax dikit lah, jadi kita biarkan. Oke, lanjut. Asumsi transaksi penjualan kredit, contoh PT Alfa 100 unit TB polyester bambu, TB itu polyester bambu, tetron bambu, 26.000 equals 2,6 juta, umur piutang 1 sampai 30 hari. PT Beta 80 unit polycotton, 23.000 equals 1.840.000, umur 61 sampai 90 hari. Oke, kita lanjut ya Pak. Ini contoh-contohnya penjualan kredit. Nah, ini aging schedule kita, kelompok umur, belum jatuh tempo, dan ujungnya ini totalnya. Kita bisa ada dari 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari. Oke Pak, kita lanjut. Ini estimasi kerugian piutang.
kalau belum jatuh tempo kerugian piutang kemungkinan 1%, kalau 1 sampai 30 3%, dan seperti biasa selanjutnya. Contoh kasus dan jurnal. Ini satu pengakuan piutang pada saat penjualan kredit. Ini piutang usaha 8.040.000, pendapatan penjualan 8.040.000, mencatat penjualan kredit ke berapa lapangan. 2. Jurnal penyesuaian. 3. Contoh jurnal penghapusan piutang tak tertagih. 4. Contoh bila piutang yang telah dihapus tiba-tiba dibayar, pemulihan. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ini presentasi dari kelompok kita. Saya Osama Al-Maimun Muhammad Al-Kubaisi, dan tadi ada Brian Tombuku dan Zahran Haidar. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.